Soal nomor 41. Paham tentang integralistik memiliki karakter menonjol sebagai salah satu bentuk semangat nasionalisme dalam membangun negara karena mengutamakan A. Mengurus kepentingan rakyat semata, B. Mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara, C. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, D. Adanya jaminan pemerintahan yang stabil, E. Persatuan antara pemerintahan dan rakyat. Nah, ini jawabannya adalah yang E, yaitu persatuan antara pemerintahan dan rakyat. Integralistik ini dulu dikenalkan oleh Mr. Supomo ya. Dan paham integralistik ini mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama adalah negara merupakan kesatuan integral atau turunan. Lalu ada juga kelebihan yang kedua adalah semua golongan berhubungan erat. Dan yang ketiga, keutamaan dalam menghimpun seluruh bangsa. Nah, ini teman-teman dapat mendalaminya dengan mengetikkan saja di Google integralistik Mr. Supomo. Nah, di situ nanti teman-teman bisa mendapatkan keterangan yang lebih lengkap. Soal nomor 42. Bangsa merupakan keadaan masyarakat yang bertempat tinggal pada daerah sama dan patuh terhadap kekuasaan tertinggi ke dalam dan keluar. Merupakan pengertian bangsa secara A. Sosiologis, B. Politis, C. Antropologis, D. Sistematis, atau E. Etimologis. Ini jawabannya adalah yang B, yaitu secara politis. Politis ini intinya adalah mengatur secara kekuasaan kepada masyarakatnya, seperti itu ya. Soal nomor 43. Secara antropologis, bangsa merupakan persekutuan hidup manusia yang memiliki kesamaan dalam bentuk kecuali A. Ras, B. Keyakinan atau agama, C. Kebudayaan, D. Bahasa, atau E. Tujuan. Secara antropologis ya, secara antropologis itu ada ras, keyakinan, kebudayaan, dan bahasa. Berarti yang kecuali adalah yang E, yaitu tujuan. Nah, jawabannya yang E. Soal nomor 44. Semangat nasionalisme perlu ditanamkan dengan menghargai lembaga negara. Secara konstitusional, lambang negara Indonesia adalah A. Sangsaka merah putih, B. Bahasa Indonesia, C. Garuda Pancasila, D. Lagu Indonesia Raya, E. Bhinneka Tunggal Ika. Konstitusional itu artinya adalah secara hukum ya, berarti kita patokannya kepada hukum Indonesia. Kita mengacu kepada UUD 1945 pasal 36A. Nah, di sini disampaikan bahwa lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Berarti jawabannya adalah yang C. Soal nomor 45. Sebuah paham yang mempersatukan beberapa paham agama dikenal dengan sebutan A. Nasionalisme, B. Sinkretisme, C. Chauvinisme, D. Religionisme, atau E. Patriotisme. Ini jawabannya adalah yang sinkretisme ya teman-teman. Mungkin teman-teman kalau melihat di Google atau di IG atau di YouTube, kita menemukan banyak sekali sekarang agama baru itu yang menggabung-gabungkan berbagai macam agama dan dibuat sebuah agama baru, itu namanya adalah
sinkretisme. Kalau nasionalisme jelas, yaitu cinta tanah air secara wajar. Tanah air tapi sebagai pandangan, bukan sebagai pandangan hidup, hanya sebagai semangat saja. Oke. Kalau chauvinisme ini juga cinta tanah air, tetapi apa? Berlebihan. Secara berlebihan sehingga dianggap sebagai ideologi. Kalau religionisme ini ya jelas ini berhubungan dengan agama. Kalau patriotisme berhubungan dengan rela berkorban demi negara. Nah, seperti ini ya teman-teman. 46. Kesadaran akan hukum merupakan cerminan bahwa adanya kecakapan kewarganegaraan yang timbul akibat nasionalisme. Tujuan hukum sendiri untuk A. menjamin keamanan negara dari ancaman, B. memberikan rasa aman kepada warga negara, C. menjaga rakyat agar aman dari ancaman, D. menciptakan ketertiban masyarakat, E. mengatur kebahagiaan masyarakat. Kita bedah ya, kalau yang A menjamin keamanan negara dari ancaman, nah ini kurang tepat karena masyarakat tidak tercover. Yang B memberikan rasa aman kepada warga negara, sedangkan pada negara tidak disampaikan. Kalau yang C menjaga rakyat agar aman dari ancaman, nah ancamannya juga ini kurang pas, menjaga ancaman dan juga ketertiban. Yang D menciptakan ketertiban masyarakat, ini yang paling tepat. Kalau yang E mengatur kebahagiaan masyarakat tidak ya. Kalau kesejahteraan iya, tapi kalau kebahagiaan tidak. Berarti jawaban yang paling pas itu yang D. Yang D ini pun sebenarnya masih bisa dilengkapi, menciptakan ketertiban masyarakat, ditambah di sini ya, dengan mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Bagi seluruh masyarakat. Nah, ini yang paling tepat kalau dibaca menjadi menciptakan ketertiban masyarakat dengan mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Ini jawaban yang paling sempurna. Soal nomor 47, rasa kebangsaan yang timbul berlandaskan dominasi atas konflik dikenal dengan A. nasionalisme sempit, B. nasionalisme luas, C. nasionalisme semu, D. nasionalisme romantik, atau E. nasionalisme etnik. Ini jawabannya adalah nasionalisme semu. Ini berdasarkan dengan konflik, dan ini bukan nasionalisme yang sehat. Ini masyarakatnya akan selalu ditekan oleh penguasa ya, karena selalu ada konflik di dalamnya, seperti itu ya. Soal nomor 48, asas yang menentukan status kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah dikenal dengan A. ius sanguinis, B. ius soli, C. ius tunggal, D. bipatrid, atau E. asas nasionalitas. Ini sudah kita bahas ya di soal-soal sebelumnya. Jawabannya adalah ius sanguinis. Kalau ius soli ini berkaitan dengan tempat dia lahir. Tempat lahir. Kalau bipatrid ini artinya adalah memiliki dua keluarga negaraan. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke, soal nomor 49 ya, dua soal terakhir. Nasionalisme timbul berdasarkan kemauan sekelompok manusia yang mau bersatu, merupakan pendapat dari A. John Locke, B. Joseph Ernest Renan, C. Immanuel Kant, D. Otto Bayer, E. Abraham Lincoln. Ini jawabannya adalah yaitu di B. Joseph Ernest Renan ya.
pendapat yang lain seperti Immanuel Kant, Otto Bayer tadi sudah kita bahas di soal-soal sebelumnya, sehingga tidak perlu kita bahas lagi di sini ya. Teman-teman yang belum tahu silakan menyaksikan di video-video sebelumnya, di situ akan diterangkan ya. Begitu. Soal nomor 50, perhatikan pernyataan di bawah ini. Kalau seperti ini lebih baik kita baca dulu soalnya, baru nanti kita baca pernyataannya agar bisa menemukan jawabannya secara langsung. Pernyataan di atas merupakan sebuah A. Adanya campur tangan bangsa lain. B. Adanya tekad bersama. 1. Adanya campur tangan bangsa lain. 2. Adanya tekad bersama. 3. Adanya ikatan wilayah yang sama. 4. Adanya ikatan senasib sepenanggungan. A. Ciri nasionalisme. B. Unsur nasionalisme. C. Faktor nasionalisme. D. Hakikat nasionalisme. Atau E. Teori nasionalisme. Ini jawaban yang paling tepat adalah yang E, yaitu teori nasionalisme. Ini masih bisa kita tambahkan ya. Nomor 5 adalah adanya cita-cita yang sama. Adanya cita-cita yang sama. Dan yang terakhir nomor 6 itu adanya tujuan yang sama. Nah, seperti ini. Oke, ini adalah soal-soal yang terakhir atau soal terakhir di materi nasionalisme. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan sampai ke soal ini. Berarti teman-teman sudah berusaha secara maksimal. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya dan kelak dimudahkan ketika ujiannya. Oke, dan jika ada kesalahan dalam pembahasan materi ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nanti kita bisa berdiskusi bersama-sama. Oke, demikian dari saya akhiri. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.